Mohon maaf, di Pasuruan ada masjid sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Asgaf. Di Solo ada masjid sepuh PB 10 menjadi Masjid Asgaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat, baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Pak Alwi di Palestina sana. Bagi kita semua, sebenarnya polemik nasab Pak Alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Mbah Hasyim Asy'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Pak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Seluruh rakyat harus membuka matanya. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama habaib Pak Alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Bagaimana keluarga Hamengkubuwono diaku sebagai bin Yahya? KRT Sumodiningrat jelas makamnya telah dirubah menjadi bin Yahya. Kemarin di Nitian, alap-alap Mataram. Kemudian keluarga kita dari keluarga Hamengkubuwono, dari para aktivis pecinta budaya PSN di Yogyakarta, Laskar Mataram, menertibkan makam putra dari Panembahan Senopati di Nitian Jogja menjadi Al-Idrus. Ini bukan Al-Idrus, ini Gedabrus ini namanya. Kita berhak marah. Tidak ada kompromi bagi para penyamun, para rampok yang ingin mengacak-acak rumah kita. Sudah, kita punya rumah sudah damai, sudah baik, makmur. Datang orang pendatang, kemudian duduk, kata orang Jawa, medingkrang, tidak sopan. Kemudian foto dari kakek kita diganti namanya. Kemudian mohon maaf, ada yang istrinya direbut, ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu Nabi. Tidak ada kompromi. Hajar. Revolusi harus segera bangkit. Kalau tidak, mau kita dijajah keturunan kita. Kapan lagi? Sekarang saatnya, saudara-saudara. Ini kemarahan dari kami, warga Keraton, warga dari Trah Mataram, dari Trah Banten, Trah Madura. Banyak di Madura makam yang dibelokkan juga. Di Bali, Wali Pitu diklaim menjadi Pak Alwi. Al-Qadri diklaim menjadi Pak Alwi.
Ada Kesultanan Mempawah, putra raja tidak punya rumah, ngontrak-ngontrak. Ini miris. Jogja sebagai yang berjasa di dalam pendirian NKRI, termasuk serangan umum tahun 49, mau diotak-atik keistimewaannya. Bagaimana Darul Hasimi punya Habib Lutfi bin Yahya telah meracuni keraton Yogyakarta, dan alhamdulillah keluarga keraton Yogyakarta bersuara lantang. Gusti Pangeran Haryo Adip Pangeran Yudoningrat berteriak lantang, kemudian diputus setelah itu oleh Sultan dan Pangulon Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Semoga seluruh keraton Nusantara sadar bahwa leluhurnya sedang ingin diperkosa, sejarahnya ingin dibelokkan, dan saya sebagai warga Brangwetan, bagian dari Keraton Surakarta Hadiningrat, walaupun saya telah Jogja, tetapi karena saya tinggal di wilayah Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mama Gufron adalah kasepuhan, adalah pembina di dalam Hondrowino Nusantara Kusumo Hondrowino, organisasi resmi dari Keraton Surakarta. Saya tidak rela kalau kemudian beliau sampai dihina, dicaci maki, dituduh sesat oleh orang-orang yang dangkal, oleh orang-orang yang belah bambu, oleh orang-orang yang tidak jelas perjuangannya untuk Nusantara ini. MUI jangan memandang sebelah mata. MUI jangan hanya tanggap ketika Ajinomoto dianggap haram, kemudian setelah itu audiensi kemudian menjadi halal. MUI jangan menutup mata dengan banyaknya membelokkan sejarah, makam-makam yang telah dibelokkan menjadi orang Yaman yang sebenarnya baru datang, pupuk bawang di Nusantara, mau mengajak-ajak Islam di Nusantara. MUI jangan diam saja ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi, datuk mereka mengklaim Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu, membelokkan kisah para wali-wali. Keluarga Wali Songo dibelokkan menjadi Yamani, padahal isbat nasab kita, tes DNA kita jelas tidak ada urusannya dengan Yaman. Rukun iman ada 7, tidak perlu haji, cukup ketarim. Ini lucu Nusantara penuh dengan kejayaan, masa dibandingkan dengan sebuah kota yang gersang, yang tidak ada jejak peradaban sejarahnya dalam dunia Islam. Mohon maaf, banyak literatur mengatakan bahwa Hadramut dan Tarim yang mereka bangga-banggakan bukan bagian dari Yaman di masa Nabi. Yang dimaksud Yaman adalah Yaman Utara di masa Nabi, sebagaimana ketika Quran menyebut Rum itu adalah Romawi Timur, Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, bukan Romawi Barat yang telah runtuh 1 abad sebelum Nabi dilahirkan yang beribu kota di Roma. Sekarang karena penjajahan, karena pembelok, karena faktor geopolitik, kemudian akhirnya Hadramut dan sekitarnya menjadi Yaman Selatan. Padahal dulu di zaman Nabi mereka bukan Yaman. Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman. Ini penyesatan model seperti ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas dalam banyak tulisan saya, saudara-saudara sekalian. Jadi MUI sekali lagi jangan belah bambu, jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau Mama Gufron yang bicara dengan semut dianggap sesat, bagaimana yang Mi'raj 70 kali dalam semalam? Rukun iman ada 7, haji ditarim bisa memadamkan api neraka. Ini narasi yang jahat, doktrin perbudakan spiritual yang mengakibatkan kapitalisme agama, dan korbannya adalah warga bangsa pribumi Nusantara. Dan NU jangan diam saja, jangan menjadi mental budak. NU dengan seluruh muasisnya adalah para pejuang, para pemimpin besar, seorang yang alim tadi sudah dikupas bahwa NU lah yang menyelamatkan Ba'alwi dari deportasi. Karena jelas mereka tidak ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 Hari Pahlawan, di dalam Hari Santri Resolusi Jihad juga tidak ada, di dalam PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak ada, di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda agresi militer pertama kedua juga tidak ada. Tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka, hari kemerdekaan dari mereka, lagu kebangsaan dari mereka, kata Zabul Akbar.
saudara-saudara sekalian. Dan ini jangan diam saja, para sejarawan juga sudah mengupas ini. Jangan karena tersandera oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom. Yang berguru kepada Pak Alwi boleh? Boleh. Berguru pada siapa saja boleh, sampai ke negeri Cina kalau perlu. Tetapi urusan kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi, tidak ada kata seinci pun kita mundur, dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan-pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Pak Alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klaim mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit, kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir, di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo, mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hal-hal tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi Haul Solo, di Gresik Haul Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim Haul Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB10 yang sangat berjasa kepada Nusantara, Mbah Minhaj, banyak di Solo wali-wali besar kemudian menjadi Haul Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada masjid sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Asgaf. Di Solo ada masjid sepuh PB10 menjadi Masjid Asgaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat, baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Askenazi yang DNA-nya sama dengan Pak Alwi di Palestina sana. Insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum.
insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak datang ke Nusantara, dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi.